Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada video tutorial mata pelajaran komputer akuntansi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah pengentrian transaksi penyesuaian pada perusahaan jasa dalam aplikasi Mayop Accounting versi 18. Baik, seperti pada pertemuan sebelumnya, kita akan membahas tentang kasus dari Strawberry Salon and Spa. Oke, kita panggil dulu datanya. Yes, oke. Ya. Oke. Oke, baik, ini merupakan file dari Strawberry Salon and Spa. Perhatikan pada buku halaman 157. Di situ ada bukti memorial yang memuat transaksi penyesuaian dari Strawberry Salon and Spa. Ya, sebagai bukti memorial yang pertama, di situ tentang pembayaran, tentang penyesuaian utang gaji atau gaji yang masih harus dibayar. Baik anak-anak, sebelum kita melakukan entry penyesuaian pada perusahaan jasa dalam aplikasi Mayop, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan menu yang disediakan oleh Mayop untuk melakukan pencatatan terhadap transaksi penyesuaian, yaitu Command Center, Account, kemudian Record Journal Entry. Nah, ini merupakan bentuk dari form yang digunakan untuk mencatat jurnal penyesuaian. Oke, kita kembali ke buku. Di situ perhatikan pada halaman 157. Oke, perhatikan pada buku halaman 157. Di situ terlihat bukti memorial yang pertama, yaitu memuat data penyesuaian gaji bulan Januari sebesar 240.000 akan dibayarkan tanggal 2 Februari 2013. Nah, ini merupakan penyesuaian terhadap gaji yang masih harus dibayar, atau dengan istilah lain adalah utang gaji. Nah, jurnalnya, kalau kita menganalisis dari penyesuaian yang ada, jurnalnya adalah beban gaji pada utang beban. Nah, atau dalam istilah Inggrisnya adalah wage and salaries pada expense payable. Langsung saja kita masukkan ke dalam formnya. General Journal. Nah, kolom ini digunakan untuk mencatat nomor bukti memorial. Nah, di situ nomor buktinya adalah BM1 datar 2. Ya, date untuk mengisi tanggal terjadinya transaksi. Biasanya penyesuaian itu dicatat di akhir periode, sehingga tanggalnya adalah tanggal 31 bulan Januari 2013. Oke. Kemudian memonya adalah penyesuaian penyesuaian akhir periode. Ya, tab. Maka pada kolom account-nya di situ
tadi kita sudah menjurnal. Jurnal yang kita lakukan itu kalau tidak salah ya, jurnalnya yaitu wage and salaries pada expense payable. Berarti akun yang kita pilih adalah wage and salaries ya, sebesar 240.000. Ingat ya, tanpa RP dan tanpa titik. Kemudian sampai kursor berada pada yang berikutnya. Account yang berikutnya adalah expense payable. Oke. Expense payable. Iya, secara otomatis dia akan muncul pada kolom kredit. Kemudian kita tap sampai out of balance-nya ini 0. Jika sudah 0, maka kita boleh merecord. Namun, sebaiknya sebelum kita merecord, untuk melihat jurnal yang telah kita buat, maka kita Ctrl R. Nah, itu adalah jurnal pertama yang kita buat. BM12, kemudian tanggalnya 31/01/2013, penyesuaian akhir periode, wage and salary sebesar 240.000 pada expense payable. Jika sudah, maka oke, kemudian record. Baik, yang berikutnya bukti memorial yang kedua bisa dilihat pada halaman 160. Di situ pada halaman 159. Nah, di situ bukti memorial yang berikutnya yaitu ada memuat 2 transaksi, yaitu transaksi yang pertama adalah transaksi penyesuaian untuk beban sewa, kemudian transaksi penyesuaian yang kedua yaitu asuransi yang telah kadaluarsa. Baik, kita satu-satu dulu. Yang pertama kita mencatat untuk beban sewa bulan Januari sebesar Rp120.000. Nah, kalau kita menganalisis jurnal penyesuaian untuk beban sewa bulan Januari sebesar 120.000 ini, berarti jurnalnya yaitu beban sewa atau rent expense pada sewa dibayar di muka atau prepaid rent. Oke, sekali lagi rent expense pada prepaid expense atau beban sewa pada sewa dibayar di muka. Oke, langsung saja kita mengisi General Journal BM1 Datar 3. Tanggalnya masih sama, 31 Januari 2013. Memonya penyesuaian akhir periode. Ya, akhir periode. Kemudian ya, account yang pertama yaitu rent expense. Ya, oke, sebesar Rp120.000. Oke, tanpa RP, tanpa titik ya. Oke, berikutnya rent expense pada prepaid rent. Ya, sewa dibayar di muka. Iya, secara otomatis. Oke. Baik, jurnal kita bukan hanya sampai di sini, karena pada bukti memorial BM13 ini ada 2 transaksi, beban sewa dan asuransi yang telah kadaluarsa. Nah, beban sewa sudah, sekarang kita masuk ke asuransi yang telah kadaluarsa. Nah, jurnal, kalau kita menjurnal untuk penyesuaian asuransi yang kadaluarsa, jurnalnya yaitu beban asuransi pada asuransi dibayar di muka atau insurance expense pada prepaid insurance. Oke, langsung saja kita tap ya, insurance expense. Kita pilih insurance expense, kemudian totalnya sebesar Rp113.000. Oke, Rp113.000. Kemudian prepaid insurance ya. Oke. Nah,
Perhatikan out of balance-nya sudah 0, maka kita boleh merecord. Namun kita cek kembali dengan Ctrl R. 31 Januari 2013 penyesuaian akhir periode BM13 rent expense pada prepaid train Rp120.000, dan yang kedua adalah insurance expense pada prepaid insurance sebesar Rp113.000. Kalau sudah oke, kemudian record. Ya. Baik anak-anak, selanjutnya kita ke bukti memorial yang ketiga. Bukti memorial yang ketiga bisa kita lihat pada halaman 160. Nah, di halaman 160 di situ bukti memorial yang ketiga itu memuat data penyesuaian akhir periode penyusutan peralatan Januari 2013 sebesar 107.000. Nah, kalau kita analisis jurnalnya, maka beban penyusutan atau depreciation expense pada akumulasi penyusutan peralatan atau equipment accumulation depreciation sebesar Rp107.000. Oke, langsung saja kita isi. Ya, general journal seperti biasa. General journal seperti biasa BM 14, kemudian date-nya 31 Januari 2013, kemudian memonya seperti biasa penyesuaian akhir periode. Oke, kemudian di situ ya, seperti yang tadi telah Ibu bilang, kita langsung saja memilih depreciation expense. Iya, beban depresiasi atau beban penyusutan. Ya, Rp107.000. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah equipment accumulation depreciation. Iya. Oke, sudah secara otomatis. Pastikan out of balance-nya 0. Kalau sudah, bisa kita merecord. Namun sebaiknya kita Ctrl R untuk melihat kembali jurnal yang telah kita lakukan. Ya, 31 Januari 2013 penyesuaian akhir periode BM14. Ya, depreciation expense pada equipment accumulation depreciation sebesar Rp107.000. Kalau sudah, silakan oke, kemudian record. Oke. Baik. Untuk bukti memorial pada kasus Strawberry Salon and Spa telah selesai, sehingga kita telah berhasil melakukan atau mengentry transaksi penyesuaian pada perusahaan Strawberry Salon and Spa dalam aplikasi MyUp Accounting. Nah, selanjutnya jika kita ingin mengecek kembali jurnal yang penyesuaian yang telah kita buat, itu bisa kita lihat pada account, kemudian transaction journal. Di situ kita bisa masukkan tanggal di date from 01/01/2013, kemudian 31 to-nya itu 31/01/2013. Oke. Nah, sini kita bisa lihat jurnal yang telah kita buat. Ya, jurnal penyesuaian Rp240.000, kemudian penyesuaian akhir periode seperti ini. Ya, ini ya, jadi ada BM12, BM13 dan BM14. Oke, demikianlah video tutorial tentang mengentry transaksi penyesuaian
pada perusahaan jasa, dalam hal ini kasus Strawberry Salon and Spa, dalam aplikasi MyUp Accounting versi 18. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.